Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi kita di mata kuliah Practical Base for Financial Accounting. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan kasus-kasus penyusunan laporan arus kas. Seperti yang kita ketahui teman-teman semua, pada laporan arus kas terdapat ketiga kegiatan ya. Yang pertama adalah arus kas dari kegiatan operasi, lalu yang kedua adalah arus kas kegiatan investasi, lalu yang ketiga adalah arus kas dari aktivitas pendanaan atau pembiayaan. Dari ketiga konsep tersebut, kita masukkan untuk menyelesaikan kasus PT Polri ini ya teman-teman semua. Pada kasus PT Polri disajikan informasi pada laporan posisi keuangan ya. Kita masuk ke sisi aktiva. Aset ya terdiri dari kas, piutang dagang, persediaan, perlengkapan, aset tetap ya, akumulasi penyusutan serta hak paten. Pada tahun 2012 dan 2011. Ingat di sini untuk menyusun laporan arus kas, teman-teman harus mempunyai bentuk laporan posisi keuangan dan laba rugi 2 tahun berturut-turut ya. Dan pada sisi aktiva di sini diperoleh angka ya berjumlah 1.587.000 serta di tahun 2011 berjumlah 1.326.000. Lalu bagaimanakah dengan sisi pasifa yang terdiri dari kewajiban dan ekuitas ya? Kita masuk ya di sini utang dagang berjumlah 153.000 serta 168 pada tahun 2011. Serta ada hutang jangka panjang dan lalu ada modal ya teman-teman semua, sehingga saldo aktiva dan pasifa harus sama ya, berjumlah 1.587.000 pada tahun 2012 dan pada tahun 2011 berjumlah 1.326.000. Oke, langkah pertama yang harus diselesaikan bagaimana nanti? Teman-teman harus cari dulu selisihnya itu berapa. Carilah selisih dari tahun termuda. Ingat ya, dari tahun termuda. Di sini tahun 2012 dan 2011. Nah, tahun termuda tahun yang awal ya. Tahun yang awal di mana? Di tahun 2011 ya. Di tahun 2011 dulu baru 2012. Selisihnya di situ. Contoh, kas di sini 153.000 lalu naik menjadi 297.000. Nah, selisih ya teman-teman, terjadi kenaikan sebesar berapa? 142.000. Begitupun pula sebaliknya dan seterusnya untuk kasus piutang dagang dan juga nanti utang. Oke. Informasi lain untuk menyelesaikan PT Polri ini terletak pada apa? Ya. Satu, ya. Perubahan saldo akumulasi penyusutan hanya disebabkan ya oleh pencatatan pengakuan beban penyusutan tahun berjalan. Yang perlu diingat, teman-teman, pada saat teman-teman semua menyelesaikan kasus laporan arus kas, fokuskan dua hal. Yang pertama, ya, teman-teman semua fokus di arus kas masuk dan arus kas keluar. Segala bentuk transaksi yang berdampak pada arus kas masuk dan arus kas keluar, kita bisa masukkan ke dalam laporan arus kas. Tapi, apabila terdapat transaksi yang tidak menyebabkan muncul ya arus kas masuk dan arus kas keluar, apakah masuk Bu? Tidak ya. Contoh apa? Akumulasi penyusutan. Contoh lain apa? Depresi ya. Contoh yang ketiga apa? Apresiasi kenaikan ya. Lalu informasi yang kedua, perubahan akun saldo laba disebabkan oleh pengakuan laba bersih dan pembagian dividen tahun berjalan sebesar 138 juta. Informasi ringkas laba rugi tahun 2012 sebagai berikut. Nah, berarti kesimpulannya apa? Untuk menyusun laporan arus kas, teman-teman semua harus menyiapkan dua laporan yang laporan tersebut 2 tahun berturut-turut. Ya, di sini laba rugi pada tahun 2012 yang terdiri dari penjualan dikurangi beban sehingga teman-teman semua mendapatkan laba bersih sejumlah 201
Nah, laba bersih ini dipakai oleh perusahaan untuk menyusun laporan arus kas. Oke, dari informasi ini kita akan selesaikan di kelas, teman-teman semua. Silahkan apabila ada pertanyaan, apabila teman-teman ingin menyelesaikan dulu kasus ini, diperbolehkan. Nanti kita akan lanjutkan di kelas untuk pembahasan yang lebih spesifik ya, dan pembahasan secara lebih rinci. Jadi sekian dulu dari saya, semoga materinya bermanfaat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dari saya.